Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Waktu PW atau di Waktu Podcast Bahana TCW. Pada hari ini aku mau nanya dulu nih di awal. Kira-kira teman-teman atau sobat PW semua ada yang tahu nggak sih gimana cara mendapatkan duit yang banyak dijamin dalam waktu singkat? Mau tahu caranya? Karena aku juga mau tahu caranya, aku juga nggak tahu caranya gimana. Kalau teman-teman ada yang tahu, tulis ya di kolom komen supaya aku juga tahu dan sobat-sobat PW di rumah juga pada tahu nih. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya kita mendengarkan ada yang menjanjikan, oh bisa dapat uang dan keuntungan dalam waktu singkat dan juga dijamin nih, itu tuh udah tanda-tanda ada yang namanya tuh red flag kalau misalnya orang zaman sekarang ngomong ya. Apa tuh red flag? Itu artinya kalau misalnya kita denger itu tuh kita udah patut harus curiga nih. Karena bisa jadi yang kita harapkan duit kita bisa berkembang jadi berpuluh-puluh kali lipat atau beratus-ratus kali lipat, malah akhirnya malah tidak akan kembali dan malah jadi nol. Padahal kalian udah pengen banget nih duitnya bisa dipakai untuk belanja-belanja, tapi malah akhirnya harus kembali mengumpulkan duit itu dari awal kembali. Nah, pada hari ini makanya topik ini tuh sangat-sangat penting banget untuk Sobat PW semua dengerin di rumah. Karena kita akan mengenali bersama dan juga cari tahu nih skema dari investasi bodong itu sendiri. Mungkin beberapa dari Sobat PW belum familiar dengan kata-kata investasi bodong. Karena itu kita mau banget dari awal belajar tentang investasi bodong ini bersama dengan guest speaker kita yaitu Ko Randi dari Bahana TCW. Kita langsung invite aja Ko Randi untuk ngobrol bersama dengan kita. In the meantime, kalian jangan lupa untuk follow kita punya Instagram di bahan_TCW dan juga pasang lonceng notification-nya ya. Dan kalian bisa kasih komentar di poster IG live-nya kalau misalnya kalian mau mendapatkan kesempatan mendapatkan saldo reksadana. Nah, udah ada Ko Randi-nya nih. Ko Randi, halo, selamat sore. Sore, suara saya kedengeran ya? Kedengeran, jelas kok. Nah, Ko Randi boleh nggak perkenalan dulu nih ke Sobat PW semua? Ini kan sepertinya muka baru nih. Boleh, boleh. Thank you Marsha atas pembukanya. Jadi perkenalkan ya teman-teman semuanya, nama saya Randy Sugiarto. Saya akrab dipanggil dengan Randy, baik di kantor, baik dengan teman-teman saya. Saya di Bahana TCW sudah berkecimpung kurang lebih 5 tahun, dan sekarang saya membawahi divisi subfungsi produk dan juga distribusi. Oke, Ko Randi nih berkaitan dengan tema hari ini, boleh nggak sih sebenarnya dijelaskan dulu dari awal apa itu definisi dari investasi bodong dan juga kenapa ini marak banget diomongin sekarang? Padahal mungkin sepertinya udah dari dulu-dulu nih adanya. Boleh, boleh. Jadi sebetulnya dari kata investasi bodong ini sendiri, saya tadi sempat cari di KBBI, Marsha. Ternyata artinya bodong itu nggak ada hubungannya sama investasi ya. Oh Tetapi gitu, iya betul. Tapi investasi bodong itu sebenarnya penipuan ya bahasanya. Jadi dalam arti ada sekelompok oknum atau sekelompok orang yang dengan sengaja untuk membuat sebuah mekanisme untuk melakukan penipuan atau pembawaan kabur uang atau dana dari masyarakat atau nasabah ataupun investor. Seperti Hmm, itu. oke. Jadi kalau misalnya dari dulu kenapa baru sekarang nih heboh-hebohnya? Padahal kayaknya dari dulu udah pernah ada juga kan investasi bodong nih. Benar-benar. Sebetulnya dari sejak saya berkecimpung di dunia pasar modal sekitar 5 tahun yang lalu, uh, untuk investasi bodong ini memang sudah marak sekali begitu. Dan juga kalau waktu itu juga saya mendapatkan kesempatan dan dipercaya buat untuk bisnis trip ke beberapa kota di luar kota, terutama di Surabaya, di Makassar, itu ternyata lebih menjamur begitu Marsha. Nah, Hmm. penyebabnya kenapa? Karena terutama ini di level literasi keuangan masyarakat begitu. Karena banyak Hmm. yang contohnya tergiur dengan bunga yang sangat tinggi, tergiur dengan yang tadi ya cepat kaya seperti itu. Jadi dan kalau kenapa maraknya baru sekarang, karena jumlah investor itu membludak di Hmm. deket-deket pandemi ini Betul, begitu. betul. Saya sendiri juga baru mulai investasi sejak pandemi ini nih, angkatan pandemi. Tapi kalau tentang soal apa literasi keuangan, malah saya kaget juga sih beberapa teman saya ada yang kayak edukasinya juga levelnya tinggi, tapi tetap aja kena gitu. Kayaknya juga mungkin ya generasi zaman sekarang sukanya yang instan sih dikasih duit banyak secara instan langsung tergiur aja gitu ya. Nah, Betul. oh iya kok, ini kan investasi bodong itu kayak kalau dari dulu tuh ceritanya nggak cuma dalam satu bentuk tuh, ada yang bentuknya, pokoknya beda-beda lah ceritanya. Jadi sebenarnya tuh ada berapa macam sih skema dari investasi bodong itu?
Sebetulnya ada beberapa package ya yang biasanya ditawarkan oleh investasi bodong. Kebetulan dulu banget nih, saya juga pernah ditawarin investasi bodong sampai hari ini pun. Tapi waktu Oh, zaman itu pun saya beneran coba gitu. Untungnya uangnya waduh. tetap. Jangan ditiru ya teman-teman, sobat-sobat, jangan ditiru. Jadi biasanya yang pertama memang tergiur karena ingin cepat kaya, itu satu ya. Jadi beberapa itu menawarkan dengan skema modus bunga yang sangat tinggi dengan dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya gitu. Dan itu mereka menawarkannya dengan cara udah titipin uangnya aja ke kita atau ke saya. Nanti saya Hmm. bantu nih manage uangnya biar uangnya berkembang. Kalau kamu titip ke saya, itu uangnya bisa berkali-kali lipat. Itu salah satu contoh. Ada juga contoh Hmm. lain seperti yang ada juga e-commerce ya yang mencoba untuk mempackage dalam bentuk cashback. Cashbacknya bisa 100%, bisa 200%. Nah, itu Hmm. dengan cara kita pasang nih, taruh uang di sana untuk saldo seperti itu. Dan yang ketiga pastinya juga modus skema multi marketing atau skema Ponzi. Nah, ini yang paling marak sekali nih. Bahkan untuk kasus yang ini orang tua saya pun juga pernah ditawarin untuk skema-skema Ponzi. Ini biasanya lebih marak lagi di tempat di daerah-daerah, kebetulan keluarga saya ada Iya. di Jawa Timur gitu. Karena kita mikirnya kan yang nawarin kita udah percaya ya, jadinya masa sih orang yang kita ingin dekat sama kita mau nipu kita gitu ya. Betul banget. Kadang-kadang tuh malah orang terdekat kita nih yang nawarin. Terutama skema yang terakhir yang saya bilang tuh, yang MLM atau Ponzi ya. Itu biasa teman deket banget tuh yang nawarin. Ini mungkin beberapa sobat PW juga belum pernah ada yang nawarin nih MLM atau Ponzi. Jadi mungkin boleh kasih tahu sebelum ada yang nawarin terus dia kena. Boleh, boleh, boleh. Jadi biasanya MLM ini bentuknya adalah dia membungkus dengan menjual produk. Produk ataupun jasa. Jasa juga bisa, tapi umumnya produk. Jadi sifatnya itu biasanya produknya itu dibilangnya legal, biasanya dalam bentuk obat-obatan, paling umum ditemui. Nah, bilangnya Hmm. legal, tapi ya sebetulnya nggak punya izin usaha, nggak punya, bisa dibilang kayak BPOM-nya gitu ya. Itu nggak punya. Jadi dari sisi legalitas tuh kayak agak-agak mencurigakan gitu. Nah, cuman ya ini melebar banget sih, bisa sampai ke minuman, bisa sampai ke e-book dan lain sebagainya, itu banyak banget sih Hmm. bentuknya. Nah, terus ponsinya di mana? Ponsinya itu sebenarnya di keanggotaannya. Jadi kalau kita ngomong keanggotaan nih, kalau misalnya kita berhasil merekrut orang lain, bahasanya merekrut ya, tapi biasanya menjual atau merekrut atau ngajakin temen lah, gitu. Itu mereka mendapatkan suatu keuntungan, gitu. Contohnya, Hmm. kalau misalnya saya nih ajak Marsha, ya saya nih udah promotornya nih misalnya nih, amit-amit ya, Hmm. promotor, terus ngajak Marsha untuk join di MLM. Dan nanti saya Hmm. dapat dana, terus Marsha juga dapat dana, dapat keuntungan. Nanti ketika Marsha nyari teman-teman yang lain lagi, saya mendapatkan keuntungan, Marsha juga mendapatkan keuntungan. Jadi itu membentuk struktur seperti pohon atau Hmm. pohon. Nah, kerap kali dananya itu bisa hilang diambil sama si promotornya gitu. Hmm. Jadi kadang tuh orang tuh udah masuk ke skema MLM itu udah sadar ya dirinya tuh tertipu, tapi justru sadar ajak orang lain aja biar kita nggak tertipu paling banyak ya. Bener, Soalnya kalau makin kalau ya biasanya sih kalau kadang-kadang tuh ada orang yang bahkan sadar mengerti resikonya pun tetap join, itu juga ada, Marsha. Jadi sifatnya, oh saya ini lagi di level pohon yang atas atau yang bawah nih. Nah, ini jangan hmm. ditiru ya teman-teman, soalnya duitnya beneran bisa hilang walaupun kita di level yang atas. Hmm. Betul. Karena ada yang lebih atas. Betul, ditawarkan keuntungan 5 kali lipat atau 500%, tetapi kerugiannya 100% atau uangnya hilang. Waduh. Itu kehilangan temen juga gak sih? Orang-orang udah takut mau dihubungin. Benar-benar itu merusak pertemanan. Betul. Pengalaman ya. Enggak ding. Oh iya, kalau itu selain dari MLM dan Ponzi ini, ada lagi gak sih skema yang lainnya gitu? Ada, jadi boleh dibilang itu biasanya yang kerap kali kita temukan itu adalah sistemnya koperasi. Koperasi itu Hmm. kan adalah izin usaha yang boleh menggalang dana dari masyarakat untuk selanjutnya digunakan sebagai kegiatan simpan pinjam. Nah, Hmm. ini di sini yang trikinya, dia boleh menggalang dana dari masyarakat. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh si koperasi ini untuk mengumpulkan dana dan ditawarkan bunga seperti deposito, katakanlah 10%, bunganya fix. Terus nanti ketika udah banyak sekali yang terkumpul, langsung dibawa kabur semua uangnya. Nah, itu ada. Nah, cuman biasanya yang kalau yang seperti itu kan biasanya pendekatannya one on one nih, ditawarin sama Hmm. temen, masuk nih ke koperasi ini, ke koperasi itu. Ada juga yang pendekatannya itu biasanya melalui iklan-iklan digital. Contohnya ya seperti
robot trading dan binary option itu banyak kita temui di Hmm. iklan-iklan digital. Kadang saya main YouTube aja bisa lihat ada Iya. iklan binary option gitu. Padahal saya biasanya ngeceknya reksadana, tapi keluarnya binary option. Contohnya seperti itu. Hmm. Oke, ini yang paling hot nih ya, cari apa binary option dan juga robot trading. Boleh nggak sih dibagi dua tuh? Jadi itu dua beda kan atau satu satu artinya? Nah, sebetulnya dua-duanya beta kalau aku boleh jelasin sedikit ya, Marsha. Mm-mm. Nah, kalau untuk robot trading itu sendiri, sebetulnya dia itu adalah proses menjual beli aset, baik ada asetnya. Contohnya seperti boleh dibilang kayak forex, kayak Hmm. komoditas, biasanya di bursa berjangka, ada underlying asetnya, tapi kita berharap atau bergantung dengan robot. Nah, robot Hmm. ini fungsinya sudah diprogram untuk melakukan jual beli aset tersebut. Nah, Hmm. biasanya ini bisa menjadi investasi yang fiktif karena robotnya mungkin tidak salah, tetapi yang Yang menawarkan robotnya, yang membawa kabur, kadang-kadang itu robot itu betul-betul tidak ada sebetulnya. Kalau kita hmm. ngomong robot trading di level internasional, sebetulnya ada beberapa perusahaan investasi di dunia yang investasinya menggunakan robot. Ini Hmm. fakta. Tetapi ada juga di Indonesia yang menawarkan robot trading, tapi robotnya nggak beneran ada, gitu. Terus dijanjikan ini bisa mendapatkan untungan yang maksimal, yang berkali-kali lipat, tidak ada resiko. Nah, kata kuncinya di situ, tidak ada resiko, tapi untungnya berkali-kali lipat. Cuma dibilang hanya butuh modal saja. Gitu. Nah, ini kan padahal sebetulnya kalau kita ngomong robot pun, ya, kadang-kadang kan kita pengen tahu nih, saya mau, misalnya saya pribadi, saya suka membeli saham-saham yang valuasinya murah, misalnya. Atau yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik, katakanlah. Nah, Hmm. saya bisa tuh ngeset misalnya. Atas robot saya bikin sendiri misalnya melalui sekarang ada Yahoo Financial, ada Google Finance gitu ya. Kita bisa Google, kita ketik aja saya mau yang valuasi murah, yang pertumbuhannya bagus. Itu kan robot juga sebetulnya. Cuman Hmm. yang menawarkan robotnya nih kalau kita balik ke tema investasi bodong biar nggak terlalu melebar ya. Gitu. Sama Jadi yang kalau kedua binary option nih, aku belum jelasin. oh Yang iya iya oke. yang binary yeah, boleh boleh. Kalau yang binary option sebenarnya itu cuman itu lebih mirip judi sejujurnya karena binary option ini memprediksi atau menebak harga aset atau underlying asetnya gitu katakanlah jadi kita tuh harus benar-benar menebak persis angkanya harus betul ini Hmm. saya ingat waktu saya kuliah nih ada temen SMA saya yang tanya ke Temen. saya minta dimainin binary option ini kisah Oh. nyata jadi permainannya itu agak beda. Kalau kita main investasi, harga naik kita untung, harga turun kita rugi. Ini kan Hmm. simple ya. Kalau ini enggak, kita harus menebak dengan persis rupiah 15 menit lagi harganya berapa. Kalau itu Hmm. harganya tepat, kayak kita nembak dart atau nembak dart ya. Kalau tepat berarti baru kita menang. Kalau tebakan kita tidak tepat dalam 15 menit angka itu tidak tercapai, maka kita kalah. Jadi sebenarnya ini lebih mirip sama judi gitu. Nah, binary option ini pun bisa di package sebagai bodong, Marsha. Jadi kembali lagi nih, binary optionnya sendiri judi, yang nawarin binary option bisa bawa kabur duit nasabah. Gitu. Jadi berdouble-double ya. Iya, betul. Ya. Tapi kalau misalnya dari tadi penjelasan Korandi ya soal robot trading dan juga binary option, sebenarnya mereka sendiri itu bukan investasi bodongnya ya, lebih ke orangnya sendiri gitu yang memiliki, yang menawarkan robot trading dan binary optionnya ya. Betul, kalau kita berkaca terhadap kasus-kasus yang mungkin kita tidak perlu sebut ya di forum ini, yang Hmm. sudah mungkin diamankan oleh regulator, memang itu skemanya bukan di binary option atau di robot trading, dan bahkan mungkin di Indonesia pun bursa berjangka itu legal untuk bertransaksi komoditas ataupun forex gitu. Cuman yang menawarkan skemanya dan membawa kabur uangnya itulah yang tidak boleh gitu. Hmm. Ini ada pertanyaan yang ada di kolom komentar di poster dari Alian Draw, nanya apakah kalau misalnya crypto trading itu sebenarnya investasi atau bukan? Ini gimana nih kalau kripto nih ya? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali, Marsha. Jadi, kita mesti pisahkan dulu antara trading dengan investasi. Nah, sebetulnya kripto ini sama saja dengan aset keuangan untuk alat pembayaran, alias currency ya, atau mata uang, yang sekarang digital currency ya bahasanya, atau kripto. Mungkin saya jelaskan dulu dari sisi kriptonya. Sama juga halnya kayak ada mungkin beberapa teman-teman yang pengen anaknya kuliah di US, terus mulai dari sedini mungkin itu menabung US dollar. Itu kan ada.
Nah, ini juga sama nih, karena mereka menabung US dollar, mereka ibaratnya seperti berinvestasi dalam US dollar, ya itu bisa disebut investasi. Sama juga dengan kripto, mungkin dia ingin mengumpulkan kripto sebagai alat pembayaran, koin-koinnya, untuk suatu saat nanti jika itu mau dijadikan pembayaran, bisa. Harganya bisa naik. Kalau harganya bisa naik, itu disebut investasi. Sama aja sebenarnya kita nggak usah terlalu kompleks, even jam tangan aja itu investasi. Tas Hmm, tas branded aja investasi, karena harganya bisa naik. Selama harganya bisa naik, itu investasi. Tapi pertanyaannya saya kembalikan nih, ini pertanyaannya apakah crypto trading? Nah, crypto trading ini satu frasa. Kalau misalnya tujuannya untuk trading, berarti dia bukan investasi. Jadi, mesti hmm. dibedakan juga, trading itu short term, investasi itu long term. Jadi jangka pendek, jangka panjang. Jadi dalam hal ini crypto trading itu bukan investasi. Tapi kalau mau menjadikan kripto sebagai investasi, ini kembali lagi ke kenyamanan profil resikonya masing-masing. Gitu. Hmm, oke. Jadi mungkin kalau misalnya investasi di kripto lebih yang baca white papernya, terus di hold sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, tadi kan Betul. jawab nih pertanyaan dari Alien Draw. Ini juga ada sebenarnya, tadi kan udah investasi atau trading. Kalau misalnya investasi sama judi itu sebenarnya underlying perbedaannya tuh apa sih? Oke, jadi kalau misalnya investasi itu biasanya ada underlying asetnya. Kalau kita beli reksadana, ada underlying asetnya saham, ada underlying aset obligasi. Kalau misalnya kita kadang beli asuransi pun, terkadang kita bisa tanya underlying asetnya apa. Kadang-kadang isinya obligasi, Hmm. kadang-kadang isinya saham kalau dibungkus dalam bentuk unit link. Terus juga kita bisa lihat emas, terus habis itu surat berharga. Itu semua ada underlying asetnya. Nah, kapan dia menjadi judi kalau dia tidak ada underlying asetnya gitu. Jadi teman-teman mungkin kita juga harus perhatikan untuk melihat underlying aset ini sebagai salah satu dalam tanda kutip pegangan kita ya gitu bahasanya. Jadi bukan Hmm, membeli kucing dalam karung. Kalau membeli kucing dalam karung, kadang kita nggak tahu ternyata karung isinya kosong. Nah, kita kan mau paling nggak ada kucingnya gitu ya. Paling nggak ada betul. isinya. Dan kita harus tahu nih isinya apa. Jangan kita beli kucing dalam karung. Gitu. Jadi mungkin walaupun binary option tuh dibilang sebenarnya dia tuh trading komoditi, tapi komoditinya itu sendiri bukan underlying asetnya ya. Kita lebih ke nebak-nebakannya itu, jadi gak bisa disamakan ya. Iya, itu betul sekali Mas ya. Oke, ini juga kemarin ada pertanyaan dari Ed Disley dan juga Ed Kirana. Kalau misalnya memang dari tadi kita udah tahu nih investasi bodong tuh biar terjadi dari zaman dahulu, kenapa sih bisa menjamur di negara kita dan masih dibiarkan saja gitu? Oke, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Kenapa sebetulnya bukan dibiarkan ya, tetapi memang tiada habis-habisnya investasi bodong itu ada di negara kita. Sebenarnya bukan Hmm, dibiarkan menjamur juga, tapi memang susah sekali untuk dikontrol. Karena hmm, bisa dibilang kita juga punya regulator ya, dalam hal ini OJK, untuk meregulasi pasar modal kita, baik itu investasi ataupun ya pialang ataupun broker. Itu ada sebetulnya. Jadi ada pihak yang berwajib dan berwenang yang bisa mengendalikan investasi-investasi bodong ini. Nah, hmm. sayangnya investasi bodong ini terkadang banyak ditemukan di luar Jakarta ya, atau luar Jabodetabek. Ini yang saya alami pribadi di tahun 2018-2019 ketika banyak bisnis trip sebelum COVID. Jadi mereka tuh menjamurnya itu di daerah-daerah yang di luar jangkauan OJK. Nah, ini di sini juga kita harus mengerti ya, mungkin nanti kita bisa bahas ciri-cirinya itu sebetulnya apa saja dan bagaimana kita sebagai individu menjaga diri kita agar nggak kena investasi bodong itu sendiri. Karena dengan kita melakukan due diligence yang tepat, otomatis kita bisa terhindar dari investasi bodong tersebut. Dan kita juga sebagai masyarakat ataupun investor dengan bijak bisa juga melaporkan investasi bodong tersebut ke pihak yang berwenang. Jadi kita juga harus secara aktif ya, nggak cuma menunggu dari yang atas aja yang ngeregulir, karena harusnya itu karena banyak sekali jadi susah ya. Ini kebetulan Betul. udah banyak banget nih yang pasti nggak sabar untuk menunggu bagian ini nih. Ini ada yang banyak yang nanya tentang tips-tips untuk mencegah kita menjadi korban investasi bodong dan juga bagaimana kita bisa menyaring informasi dari influencer yang menawarkan investasi-investasi bodong nih. Jadi ada dua lah ya. Oke, untuk menjawab yang pertama ya, tentunya kita harus menentukan dulu karakteristik dari investasi bodong gitu. Yang ini di sini ada 6 karakter dari investasi bodong. Yang pertama biasanya mereka menjanjikan pengembalian return yang sangat tinggi, tapi bilangnya nggak ada risikonya.
namanya investasi high risk high return. Jadi kalau risikonya tinggi, returnnya tinggi, pasti risikonya juga tinggi. Lalu yang kedua, pengendalian return pembagian returnnya ini tidak terlepas dari kondisi pasar. Nah, ini biasanya dikait bahasa kerennya itu waktu market ya. Jadi mau marketnya naik atau turun, investasi kita pasti tetap cuan. Nah, ini juga harus diwaspadai. Terus yang ketiga, biasanya tidak memiliki lisensi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, biasanya strategi investasinya itu dibikin rumit dan tidak transparan. Jadi disembunyikan. Lalu yang kelima, klien-klien biasanya tidak boleh melihat dokumen-dokumen resmi. Saya ambil contoh, kalau kita berinvestasi di reksadana, dokumen resmi itu biasanya seperti prospektus, fund fact sheet, itu bisa diakses secara transparan, nggak perlu di website kita, tinggal di Google aja, biasanya banyak. Lalu yang keenam juga yang terakhir, biasanya klien mengalami kesulitan mengeluarkan uang yang diinvestasikan. Jadi udah ditaruh, tapi nggak liquid, nggak bisa ditarik lagi. Gitu. Nah biasanya kalau udah ada satu aja, nggak perlu 6-6-nya, satu aja dari 6 ini, itu udah cukup banget buat kita waspas gitu. Iya. Red flag, betul. Red flag. Kalau misalnya ada ngomong soal pengembalian yang tinggi ya, memang sebenarnya level normal pengembalian tuh berapa sih sampai kita, oh ini red flag nih. Nih yang nanya nih dari Atlah Siarip. Oh oke. Jadi biasanya kita bisa kaitkan dengan kinerja historis ya. Jadi secara historis ini seperti apa return kelas aset tersebut. Kelas aset ini biasa saya sangat mudah membagi dalam 3. Yang pertama deposito, yang kedua obligasi, yang ketiga adalah saham. Jadi dari deposito, obligasi, saham. Kita lihat secara historis seperti apa. Secara historis menurut pengalaman kami, itu deposito biasa menawarkan sekitar 3-5%. Obligasi biasa menawarkan 6-10% lah. Saham bisa 12-17%. Secara historis ya, jika teman-teman investasi dalam jangka panjang. Itu bisa dapat per tahun. Per tahun, ini biasanya secara historis bisa dapat seperti itu. Cuman kita perlu disclaimer juga, bahwa itu adalah return jangka panjang, walaupun per tahun ya. Itu adalah return jangka panjang. Dan yang kedua, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. Jadi, itu hanya menjadi acuan untuk cuan kita. Kalau tadi ditanya berapa sih normalnya, ini kan kita butuh acuan untuk cuan ya. Ya acuannya adalah itu. Ketika itu sudah di atas 20%, berarti risikonya sudah lebih tinggi dari saham. Nah, berarti 20% itu per tahun. Nah, kadang saya di SMS 50% 3 bulan. Ini sudah di luar nalar. Mungkin ada di luar sana, mungkin bisa investasi mendapatkan segitu, bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi diperlukan due diligence yang lebih ketat. Due diligence artinya analisa yang lebih mendalam terkait dengan investasi tersebut. Dan juga yang kedua, tentunya kita harus melihat dari sisi legalitasnya. Gitu. Apakah ini betul aman atau tidak? Itu red flag-nya udah harus nyala nih. Gitu. Pokoknya kalau misalnya menawarkan return tinggi, pasti resikonya juga tinggi. Gak mungkin kalau saya dijamin nggak ada resikonya gitu ya, berarti artinya. Betul. Kalau saham bisa turun 50% gitu ya. Bisa naik 20%, bisa turun 50%. Nah, kalau ada yang bisa naik 50%, berarti bisa turun 100%. Gitu. Jadi harus ini ya, 2 arah ya, naik dan turun gitu ya. Betul. Nah, tadi kan Kak Randi udah sebut ada beberapa banyak red flag nih. Kan mungkin kita udah list nih. Tapi kalau misalnya untuk langkahnya sendiri nih, kita untuk sebelum berinvestasi, ada nggak sih kayak tips-tips atau langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kita menentukan, oh ini kita mau investasi di sini? Oke. Saya punya personal ya, due diligence untuk melakukan ini 3+1, 3+1. Jadi 3-nya itu untuk due diligence, tambah 1 itu mencari yang cocok buat kita. Jadi yang pertama itu pastinya saya akan cek dari sisi legalitas OJK. Apakah ini terdaftar dan diawasi oleh OJK? Biasanya ada tuh icon kecil itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, kadang-kadang zaman sekarang saya seringkali melihat pemalsuan icon. Jadi kadang-kadang company tersebut atau perusahaan yang menawarkan investasi bodong tersebut itu belum mendapatkan izin dari OJK, tetapi mereka masang logo itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, ini perlu dilakukan cross-check 2 sisi. Jadi dari sisi company-nya kita cek, tapi dari sisi website-nya OJK kita bisa cek. Jadi mungkin dalam hal ini saya ingin promote website-nya OJK itu kita bisa ngecek apakah perusahaan tersebut betul-betul terdaftar di OJK. Gitu. Ini 1. Masih ada 2.
Duanya lagi ini terkait dengan perusahaannya. Jadi kalau misalnya dari sisi legalitasnya sudah oke, bagaimana dengan sisi kredibilitasnya? Nah, ini Hmm. akan tergantung dari reputasi perusahaan tersebut. Biasanya kayak saya melihatnya dua. Ini tiga ya, berarti dua ini termasuk dua-duanya ini adalah reputasi. Yang pertama kita lihat dari umur perusahaan, itu bisa menjadi tolak ukur. Yang kedua itu adalah dari sisi people, atau Hmm. orang-orang di belakang atau manajemennya. Jadi tentunya kalau dari umur pun, ya saya ambil contoh tempat saya bekerja ya di Bahana TCW, ini umurnya sudah lebih dari 25 tahun, jadi sudah Hmm. melewati berbagai macam krisis, dari krisis tahun 98, 2008, krisis COVID, kita masih bertahan. Jadi terbukti bahwa kapabilitas dari perusahaan untuk bertahan di kondisi krisis. Lalu yang ketiga, itu juga dari sisi people. Nah, people ini kita bisa melihat, saya ingin mengendorse salah satu mentor saya ya, Bu Umi Probori ini, sebagai presiden direktur kita, ini di Bahana sudah lebih dari 20 tahun. Gitu. Jadi Waduh. umurnya sudah sangat panjang dan sangat awet nih di Bahana. Nggak pindah-pindah lah, artinya ada yang menjaga agar perusahaan ini tetap berjalan dan beroperasi seoptimal mungkin dengan orang-orang yang memang bertahan di dalam. Dan juga untuk people ini sendiri, bahkan kalau teman-teman ingin melakukan due diligence yang lebih dalam, ketika teman-teman ingin membeli reksadana, nah teman-teman bisa lihat prospektusnya. Di sisi prospektusnya itu nanti ada nama fund manajernya. Dari sisi fund Hmm. manajernya, teman-teman bisa lihat nih, mau ngecek, mau stalking fund manajernya seperti apa ya di Google. Misalnya Ini ya. reksadana, misalnya reksadana Primavera. Nanti bisa teman-teman cek di prospektus fund manajernya siapa, misalnya Marli Sanjaya. Teman-teman Hmm. bisa due diligence lah Marli Sanjaya seperti apa, berapa lama dia memegang jabatan fund manager. Seperti itu. Hmm. Nah, tadi Jadi baru tiga, Marsha. Tambah satu ya. lagi. Oke, satu Iya, lagi. satu lagi itu untuk ngecek, ini di luar dari gimana ya, untuk memutuskan berinvestasi. Kalau saya sudah tahu company-nya, maka saya pilih produknya. Nah, sesuaikanlah Hmm. produknya sama profil resiko. Nah, saat ini sudah banyak sekali sih yang saya lihat di level digital itu kuesioner untuk melakukan untuk mendue diligence risk profile. Nah, dari Hmm. situ kita bisa tahu nih risk profile kita tuh seperti apa hanya dengan menjawab kuesioner. Nah, nanti akan ada produk-produk yang disarankan dengan profil resiko kita. Jangan mengambil resiko di atas kemampuan atau willingness dan ability to take risk-nya kita. Gitu. Ngomong-ngomong soal risk profile, mungkin secara singkat nih, apa sih risk profile tuh kok? Boleh, Marsha. Jadi risk profile itu adalah seberapa banyak resiko yang bisa kita ambil atau kita serap, atau bahasa mudahnya yang bikin kita nggak jantungan. Hmm. Seberapa nyaman kita ngambil resiko tersebut dan tidak membuat kita stres atau jantungan. Nah, itu Hmm. dibagi menjadi beberapa kategori. Ada konservatif, moderat, dan agresif. Hmm. Konservatif pastinya itu biasanya dikaitkan dengan deposito, yang nggak mau nilainya tergerus sama sekali. Yang sangat-sangat risk averse, yang sangat-sangat menghindari resiko. Lalu ada juga yang moderat. Untuk moderat ini biasanya yang tengah-tengah nih. Masih berani investasinya turun-turun dikit lah, nggak apa-apa, tapi masih mau return yang lebih tinggi dari deposito. Biasanya masuknya ke obligasi. Ada juga yang agresif. Agresif ini yang paling berani ngambil resiko, jadi dia nggak takut tuh duitnya hilang. Nah, biasanya tuh dikaitkan dengan reksadana saham. Gitu. Jadi itu Hmm. masing-masing ada peruntukannya. Gitu. Oke, berarti kalau bisa saya bisa simpulkan nih tadi ada 3+1 ya. Satu itu legalitasnya. Terus kalau misalnya yang dua itu adalah kredibilitas, yaitu umur dan juga people behind it. Dan yang terakhir itu disesuaikan dengan resiko profilnya. Nah, berkaitan dengan itu juga saya ada pertanyaan nih dari Atlah CRIP lagi nih. Kalau misalnya tadi kan ngomong soal legalitas, kalau misalnya platform itu sendiri udah terdaftar di OJK, apakah artinya itu duit kita terjamin kalau misalnya hilang kita bisa minta duit itu kembali? Atau Nah, seperti apa ya? oke, pertanyaannya bagus sekali yang ini. Jadi namanya investasi itu tidak ada jaminan, gitu ya. Setahu saya yang bisa menjamin itu dalam hal investasi itu bukan investasi sebetulnya, tapi lebih ke tabungan ya. Itu adalah deposito. Itu biasanya dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, itu Hmm. pun juga biasanya ada beberapa persyaratan, seperti rate-nya harus berapa, dan juga nominalnya maksimum 2 miliar kalau tidak salah. Jadi ada syarat-syarat yang memang dibutuhkan untuk mengklaim jaminannya. Nah, itu pun cuma untuk di deposito yang sudah boleh dibilang paling aman ya. Itu ada Hmm. jaminan. Tapi kalau misalnya kita ngomong investasi yang beresiko,
ambil contoh obligasi, saham, emas, properti pun itu semua bisa turun nilainya. Jadi namanya high return, high risk, saya kembalikan ke situ ya. Ada potensi imbal hasil di atas deposito, tentunya juga ada risiko. Nah, menjawab juga pertanyaannya, apakah bisa klaim ke OJK? Jawabannya tidak ya, teman-teman. Jadi, biasanya itu adalah tugas dari fund manager, terutama kita di Bahana TCW. Kita tidak hanya mengelola dana nasabah untuk mencari return setinggi-tingginya, tetapi sebetulnya tujuan utama kita adalah memanage atau memitigasi resiko investasi yang mungkin teman-teman yang masih awam berinvestasi itu belum nyaman. Nah, kita buat nyaman. Contoh reksadana saham. Reksadana saham mungkin karena isinya ada 20-50 saham, maka penurunan dalam setahunnya itu tidak ekstrim. Tapi kalau teman-teman mencoba investasi saham tanpa reksadana saham, volatilitasnya akan lebih tinggi. Reksadana saham mungkin turun 20%, saham persatuannya itu bisa turun 50-70%. Jadi bagaimana, tapi apakah teman-teman tiap hari liatin? Nah, jawabannya enggak. Siapa yang ngeliatin? Itu fund manager di, contohnya di Bahana. Seperti itu. Oke, paham. Jadi ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Lasiarpe nih. Kenapa kita kira-kira ada orang yang mau menerima profit yang lebih kecil dengan misalnya berinvestasi deposito atau reksadana dibandingkan kalau misalnya bisa memberikan profit yang gede? Karena itu ada resiko. Dan itu Betul. juga profit resiko masing-masing ya. Ada yang langsung jantungan gitu kalau misalnya rugi langsung minus 100 gitu. Iya, Tuh. betul. Jadi ya kalau mau cari return setinggi-tingginya, tentunya resikonya juga lebih tinggi. Jadi kenapa mau return lebih kecil? Ya karena resikonya lebih rendah atau lebih nyaman lah bahasanya. Oke, kalau dari tadi kita udah ngobrol soal bagaimana cara mengidentifikasi investasi bodong nih. Kalau gitu gimana sih investasi yang terjamin keamanannya? Kalau misalnya Bahana sendiri, apakah kalau misalnya kita investasi di Bahana itu selalu artinya aman? Saya pernah dengar-dengar juga katanya Bahana pernah ada yang berpura-pura sebagai Bahana gitu ya. Betul. Jadi investasi di Bahana ini banyak ya yang mengatasnamakan nama perusahaan kami, yaitu kadang-kadang yang nama perusahaan kami yang betul itu adalah Bahana TCW Investment Management. Nah, ada juga yang membuat PT Bahana Investment atau PT Bahana Management atau PT Bahana Manajemen Investasi. Diputar-putar ya. Ya, diputar-putar lah gitu. Jadi mengatasnamakan Bahana, jadi itu dan mereka memasang ikon terdaftar dan diawasi oleh OJK dan mendapatkan surat efektif dari OJK. Nah, ini yang perlu kita waspadai, teman-teman. Ketika kita tanya nih ke adminnya, habis dengar podcast ini, tanya nih ke adminnya sebelah, Min, mau lihat dong legalitas dari Bahana Investment, dikasih. Bukan Bahana TCW Investment Management ya, kita legalitas dari Bahana Investment, dikasih. Nah, pas dikasih, ada tulisannya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terus teman-teman, wah ini legalitasnya aman. Nah, ini kita tidak boleh berhenti sampai situ, teman-teman. Harus double check. Kadang-kadang suka di tang twist ya dari sisi kata-kata nama perusahaan dan juga mesti kita cross check ke websitenya OJK. Gitu. Nah, apakah Bahana bisa menjamin investasinya? Jawabannya sih enggak ya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menjamin, tapi kita memiliki fiduciary duty untuk bertanggung jawab terhadap investasinya nasabah. Gitu. Jadi dalam kondisi pasar yang kurang baik, maka kita akan mencoba untuk menekan volatilitas, mengerem penurunan harga investasinya nasabah atau investor. Dalam kondisi market yang lebih baik atau naik, kita akan berusaha untuk mendapatkan return yang terbaik, imbal hasil yang terbaik yang bisa kita berikan kepada investor. Itu fiduciary duty kita yang kita bisa berikan kepada, atau jasa investasi kita, jasa manajemen investasi yang bisa kita berikan ke investor. Oke, kalau gitu nih ada pertanyaan dari Ranindita. Bingung nih kalau mau belajar investasi dari mana biar nggak kecebur ke investasi bodong. Sebagai pemula kira-kira untuk mengakses informasi edukasi kemana ya bisanya gitu? Nah, contohnya bisa saja ke Marsha ini, dengerin Aduh, podcastnya. boleh. Nanti DM ke kita punya sosial media juga boleh banget. Kita pasti bakal jawab ya. Iya, itu bisa tanya-tanya lewat situ. Kita juga punya call center, lalu ngikutin waktu PW kita yang kita selalu bikin secara rutin. Ini adalah salah satu bentuk literasi keuangan yang kita dedikasikan untuk inklusi keuangan investor di Indonesia. Lalu selain dari kita pun sebetulnya banyak sekali ya sources-sources yang kita bisa ambil nih. Seperti di OJK, kadang-kadang mereka membuat sebuah webinar untuk pengetahuan investasi. Lalu sekarang juga banyak ya influencer-influencer yang memberikan edukasi tentang
investasi. Nah, ini mungkin saya juga baru ini. Tadi Marsha nanya ya. Saya Iya, belum jawab jawab tadi guys, saya juga yang baru. cara membedakan influencernya ya. Nah, biasanya kalau saya pun juga terus belajar ya. Jadi saya juga bukan praktisi yang sempurna, saya terus belajar dan juga belajar dari teman-teman influencer terkait dengan investasi itu seperti apa agar mengikuti perkembangan zaman. Dari pengalaman saya melihat influencer-influencer yang ada di Indonesia terkait dengan investasi, biasanya yang cukup baik menurut saya pribadi itu adalah yang hanya memberikan edukasi dan analisa tanpa menjuruskan ke suatu rekomendasi tertentu. Begitu. Jika dia sudah merekomendasikan suatu instrumen investasi atau suatu platform tertentu yang bukan endorse, itu biasanya saya kurang pede ya untuk mendengarkan karena sifatnya udah bukan edukatif, sudah masuk ke bisnis gitu. Tapi kalau masih edukatif, hanya memberikan paparan-paparan tanpa ada menjuruskan ke satu dan yang lain hal, hanya bersifat informatif, saya rasa itu cukup bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti kita ikutin influencer juga harus mikir-mikir gitu ya. Mungkin secara logis apakah yang diomongin logis atau kelihatan nih dia udah ada, jangan-jangan dia sendiri adalah oknumnya gitu ya. Iya, betul. Seperti yang Nah, berita terakhir ya, Mars ya. iya. Influencer Nah, sekaligus. kalau misalnya terlanjur kena, terus bisa apa dong next-nya gitu? Nah, untuk menanggulangi praktik penawaran investasi legal ini, sobat-sobat bisa sikapi dengan menginformasikan melalui jalur pelayanan pengaduan OJK. Jadi, kita pun juga biasanya ngadunya ke kita, baru kita adukan ke OJK. Tapi teman-teman bisa aja langsung ngaduin ke OJK tanpa lewat kita. Jadi ada waktu itu kasus di mana Bahana, yang itu tadi PT Bahana Investment, bukan kami, mengatasnamakan kami, itu lapor ke kami melalui IG kami, ya langsung kami tanggapi dan langsung kami bawa ke OJK untuk ditindaklanjut. Tapi tanpa melalui kami pun, teman-teman boleh di cross check ke kami, boleh. Mau langsung ke OJK pun juga boleh. Asal melihat 6 ciri-ciri di atas tadi, salah satunya seperti menawarkan return tinggi, menjamin return, tidak ada resiko, tidak terdaftar oleh OJK. Salah satu dari itu, teman-teman udah merasa ini kayaknya ada modus bodong atau modus skema MLM atau Ponzi atau lain-lain sebagainya, bisa aja langsung dilaporkan ke OJK. Kita juga sekalian membantu OJK untuk memberantas yang sudah menjamur tadi, sekaligus kita membantu teman-teman kita agar mencegah untuk terkena resiko tersebut. Tapi berarti kalau misalnya untuk duit yang udah hilang, ya kita harus move on aja lah ya, tambah. banyak yang bilang uang belajar, Mars ya. Uang belajar. Mahal ya. Ini Mahal. waktunya udah mepet juga nih, mau bacain satu pertanyaan terakhir. Apakah berinvestasi secara tradisional saja lebih aman daripada investasi digital? Ini ditanya oleh Mahendra.niel. Nah, memang saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan disrupsi teknologi terutama pada sektor keuangan, ini memang sekarang bisa dilakukan transaksi investasi itu melalui digital ya, atau digital platform. Nah, ini yang perlu kita catat bahwa memang memang sulit ya untuk beradaptasi dengan perkembangan digital atau teknologi. Tapi dalam hal ini, kalau dari sisi keamanan, sebetulnya transaksi di digital sekarang banyak encrypted ya bahasanya, atau ya security-nya cukup terjamin, seperti itu. Nah, tapi jika ada misalnya beberapa teman-teman yang lebih nyaman dengan menggunakan metode tradisional, katakanlah masih harus datang secara offline, terus beli pakai form offline, itu pun sebetulnya manajer investasi termasuk juga Bahana TCW masih menyediakan jika masih nyaman dengan tradisional. Nah, tapi jika terhalang oleh katakanlah beberapa kesibukan dan lebih mudah melalui digital, ini sudah banyak sekali encryption yang kita bisa handalkan terkait dengan keamanan transfer uang kita. Nah, khususnya juga di reksadana mau saya tambahkan, ketika kita membeli sebuah reksadana di sebuah perusahaan manajer investasi, umumnya ketika kita membeli walaupun secara digital, kita akan mendapatkan surat konfirmasi. Nah, ini dari KSEI ya, atau nama platformnya itu Akses. Akses KSEI ini kita bisa mengakses semua investasi kita yang melalui pasar modal di Indonesia.
Jadi teman-teman bisa cross check juga di situ. Masuk coba kecil-kecil. Misalnya reksadana minimum 10.000 ya sekarang. Bisa masuk Hmm. 10.000, coba masuk 10.000, masuk ke nih di Kesei. Kesei ini salah satu bagian juga yang tergabung dalam infrastrukturnya Bursa Efek ya. Hmm. Jadi bisa dicek legalitasnya melalui situ 10.000 saya masuk. Oh ternyata terdaftar nih di Kesei Akses. Berarti bisa dibilang transfernya itu sudah berhasil dan sudah secure gitu. Hmm. Oke, nih saya banyak banget baru tahu nih tadi soal akses segala macam. Mungkin teman-teman sobat tadi note nih semua yang tadi udah diomongin dari Korandi. Oh iya, mungkin Korandi bisa kasih pesan terakhir untuk sobat PW semua nih biar langsung ke ini nih segera mulai investasi. Kira-kira apa nih pesan yang paling pentingnya? Oke, jadi sebetulnya pesan terakhir dari saya, investasi itu harus dilihat ya, kadang suatu hal itu dianggap terlalu indah atau bahasa Inggrisnya too good to be true. Ini cukup membahayakan ya, kita bisa terjebak dalam investasi bodong. Khususnya sebetulnya kalau terkait dengan investasi sendiri, saya lebih suka menggunakan penutup tiga kalimat ya. Yang pertama uangnya aman, yang kedua cuannya nyaman, yang ketiga liquid. Ini Hmm. saya lebih suka pakai. Ya ini semoga mewakili juga investasi bodong ya, karena rule yang pertama itu uangnya aman, aman dulu. Jangan lihat returnnya dulu, lihat resikonya dulu. Uangnya aman. Baru yang kedua cuan, cuannya nyaman, nyaman ya, bukan berlebih, bukan yang sampai beratus-ratus %. Yang penting nyaman buat kita. Sama yang ketiga itu liquid. Liquid ini bisa ditarik kapan saja, itu harus dipastikan juga. Oke, jadi teman-teman jangan langsung tergiur dengan apa-apa yang instan ya. Jadi masih mending kalau misalnya slow tapi sure gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Kak Randi udah berbagi banyak banget nih informasi agar kita semua tercegah dari investasi bodong. Dan juga thank you untuk semua sobat semua yang udah menyaksikan dari awal nih udah 45 menit kita bersama. Oh iya, sebelum kita berpisah mungkin ini mau ngingetin untuk pertanyaan-pertanyaan sekarang akan dipilihnya lewat kolom komentar yang di feeds ya. Jadi ntar teman-teman harus menaruhnya sebelum IG Live dimulai. Dan lalu pengumuman pemenangnya akan diumumkan setelah IG Live ini berakhir. Dan kalau teman-teman ada ide atau apa untuk topik yang akan dibahas selanjutnya, nanti langsung request aja ya, nanti di feed yang akan kita post setelah ini. So, thank you teman-teman semua. Thank you Korandi. See you in the next waktu PW. Bye-bye. Terima kasih Marsha, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu.